Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas dua pertandingan dari grup D Piala Menpora tahun 2021. Yang pertama, yakni pertandingan antara Persiraja Banda Aceh lawan Persita Tangerang yang dimenangkan oleh Persiraja Banda Aceh dengan skor 3-1. Berarti Persiraja adalah tim kedua yang bisa meraih kemenangan dengan selisih 2 gol. Ya, tim pertama adalah PSM Makassar yang bisa menang lawan Persija Jakarta dengan skor akhir 2-0. Tapi yang uniknya bahwa di game Persiraja ini yang mencetak gol bagi Persiraja hanya satu pemain. Artinya ada pemain yang mencetak hat-trick dan pemain tersebut adalah pemain pertama di Piala Menpora yang berhasil mencetak hat-trick. Nama pemain tersebut tentunya sudah tidak asing bagi fans dari Persiraja Banda Aceh karena pemain ini juga sudah menjadi bagian dari Persiraja pada saat Persiraja masih bermain di Liga 2 untuk bisa berjuang dan lolos ke Liga 1, dan dia merupakan salah satu pemain yang mencetak banyak gol bagi Persiraja Banda Aceh agar Persiraja bisa promosi ke Liga 1. Namanya Ahsanur Rizal Torres. Wow, ini menarik ya, nama belakangnya ada Torres. Dan memang kalau kita perhatikan permainannya mirip, memang tidak sama, mirip dengan Fernando Torres. Kita tahu yang pernah memperkuat Chelsea, Liverpool dan juga Atletico Madrid ya, pemain tim nasional Spanyol. Sekarang memang sudah pensiun, tapi Ahsanur Rizal Torres ya menunjukkan bahwa ia mampu mencetak gol dalam situasi yang sulit. First goal kita tahu itu tidak mudah kan, dari corner, tapi dia bisa mencari ruang untuk mencetak gol. Second goal, kita tahu juga dia bisa mencari ruang bebas. Third goal, dia bisa memanfaatkan kesalahan dari penjaga gawang Persita Tangerang, Anas Fitrianto. Sebaliknya dari Persita Tangerang, sebetulnya mereka bermain bagus. Ya, di menit-menit awal justru ya kita lihat di 30 menit awal deh, ya kan? Banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Persiraja memang mendapatkan peluang di menit-menit awal, saya kira belum 1 menit itu kan. Rizal juga hampir mencetak gol saat tembakannya atau tendangannya bisa ditangkap oleh Anas Fitrianto. Tapi setelah itu Persita Tangerang yang mendominasi permainan. Terus-menerus mereka menekan pertahanan ke Persiraja. Tapi jangan lupa ada Fahrul Razi Kuba, ya kan? Di Liga 1 tahun 2020 saya sudah menjelaskan bahwa salah satu kekuatan Persiraja Banda Aceh bukan hanya berada di lini pertahanan tapi juga di penjaga gawangnya yang pernah juga ya saya favoritkan ya untuk dipanggil ke tim nasional Indonesia. Tapi it's okay, walaupun dia belum dipanggil ke tim nasional Indonesia, tapi penampilannya setelah vakum cukup lama masih bagus teman-teman. Karena terbukti Kuba melakukan banyak save di game ini. Terlepas juga dia ada melakukan mistiming ya, atau perhitungannya tidak tepat pada saat ia coba untuk menghalau bola, di mana ada Ahmad Nur Hardianto jika saya tidak salah itu ya kan, melakukan pergerakan yang berbahaya menuju kotak penalti, dan ada upaya sebetulnya dari Kuba untuk menghalau bola tapi ternyata kena ke Ahmad Nur Hardianto. Namun yang saya suka bahwa di malam hari saya melihat kan unggahan dari Kuba di sosmed akun resmi Persiraja Banda Aceh bahwa dia meminta maaf ke Ahmad Nur yang berdiri di sebelahnya, dan segala sesuatu yang dia lakukan tentunya tidak disengaja, dan itu adalah contoh yang luar biasa yang dilakukan oleh Kuba, dan juga saya harapkan akan diikuti oleh semua fans ya yang mendukung klub masing-masing di Liga Indonesia. Ya, paling tidak Kuba kembali menegaskan dan menggarisbawahi ya bahwa rivalitas itu hanya 90 menit. Setelah itu fine-fine saja, setelah itu teman-teman saja ya, tetap berteman karena sepak bola mengutamakan sportivitas dan fair play. Jadi istilahnya jangan dibawa ke hati, jangan baperan ya. Anyway, berbicara tentang pertandingan antara Persiraja lawan Persita, saya melihat bahwa salah satu kesulitan bagi Persita Tangerang adalah untuk menghalau serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Persiraja mengandalkan long ball passing. Kemudian sebelum ada corner itu kan sebetulnya juga ada peluang untuk mencetak gol dari Persiraja, tapi kemudian ada corner. Nah, saya tidak yakin nih, ini antara Devri Rizky atau Miftahul Hamdi nih yang melakukan sepak pojok itu, yang mengambil sepak pojok itu, karena sorotan kamera agak jauh ya, tapi siapapun yang mengambil sepak pojok itu saya kira memberikan umpan yang akurat ya. Teman-teman saja sebutkan siapa sih itu, Devri Rizky atau Miftahul Hamdi ya, yang dari corner memberikan umpan dan Rizal bisa menyundul bola tersebut untuk mengantar atau membawa Persiraja unggul dulu untuk sementara dengan skor 1-0.
Setelah unggul 1-0, ya bisa saja Persiraja kan nih bermain defensif saja, udah pertahankan saja nih 1-0. Tapi 1-0 ini kan dicetak baru di menit ke-32 atau 33 tuh. Akan sangat riskan jika Persiraja bermain defensif total, maka itu sesekali mereka ada coba juga untuk melakukan serangan. Sebetulnya Persita Tangerang nih banyak mendapatkan peluang kan, seperti yang tadi saya jelaskan di game ini. Ya, sayangnya para pemainnya tuh tidak tenang di depan mulut gawang, penjaga gawang Fahru Razi Kuba. Sehingga mereka banyak membuang peluang-peluang yang mereka ciptakan untuk mencetak gol. Dan ternyata Persiraja bisa mencetak gol kedua melalui proses serangan yang dibangun rapi. Ini kali jelas terlihat bahwa Miftahul Hamdi yang memberikan umpan dan Rijal Torres bisa menyambar umpan tersebut untuk mencetak gol keduanya di game ini dan sekaligus membawa Persiraja unggul 2-0. Apakah Persiraja perlu bertahan? Nah, sekarang terlihat mereka bertahan sesekali melakukan counter. Dan ternyata melalui sebuah proses yang sebetulnya proses serangan yang tidak berbahaya, ada crossing yang diberikan ke dalam kotak penalti, sayang penjaga gawang Persita Tangerang melakukan blunder, ia tidak bisa menangkap bola dengan baik, yakni Anas Fitrianto, dan bola liar tersebut disambar oleh Rijal Torres. Skor 3-0 di halftime. Ya, ini sudah skor yang aman sebetulnya ya secara logis bagi Persiraja Banda Aceh, tapi bukan berarti mereka harus defense total. Jika mereka defense total, tentu itu akan memberikan peluang bagi Persita Tangerang untuk terus pressing, dan satu gol sebetulnya dari Persita Tangerang bisa saja nanti mengubah hasil akhir. Ya, dan memang Persita Tangerang yang banyak mendapatkan peluang, tapi lagi-lagi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, form Kuba lagi bagus-bagusnya lagi nih di game ini. Dan juga ditambah oleh para pemain Persiraja yang bermain compact. Mereka bermainnya rapat nih, jaraknya tidak jauh. Jadi salah satu cara bagi para pemain Persita untuk mencetak gol adalah juga mengirimkan umpan jarak jauh. Dan itu berhasil mereka lakukan beberapa kali hingga akhirnya mereka bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan mereka melalui Kito Chandra. Umpan diberikan oleh Ade Jantra jika saya tidak salah, dan Ade sendiri sebetulnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Sayang dia tidak bisa convert peluang tersebut, tapi secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa perbedaan dari kedua tim berada di sektor pertahanan, di mana para pemain Persiraja terlihat lebih compact, solid ya. Jika memang sudah lolos dari pertahanan Persiraja, masih ada penjaga gawang mereka Kuba. Ya, beda dengan Persita Tangerang sepertinya nih, ya mungkin saya salah, sepertinya nih, saya sih melihatnya mereka kehilangan jenderal lini pertahanan mereka, yakni Hamka Hamzah, karena begitu banyak peluang-peluang yang diciptakan oleh Persiraja Banda Aceh adalah melalui umpan-umpan silang, crossing, dan itu bisa mereka manfaatkan 3 kali untuk mencetak gol dan 2 kali saya kira mendapatkan peluang. Tapi salah satu masalah lainnya yakni pressing yang tidak ketat dilakukan oleh para pemain Persita di lini tengah, sehingga aliran bola bisa diberikan dari lini tengah menuju ke lini depan Persiraja Banda Aceh, dan ini merupakan kemenangan penting bagi Persiraja karena selanjutnya mereka akan lawan Bali United kemudian Persib Bandung, 2 tim tangguh yang kita ketahui punya kualitas pemain yang memang secara skill individu ya memang tergolong salah satu yang terbaik yang berada di Liga Indonesia saat ini. Juga kita tahu bahwa mereka juga punya pemain-pemain naturalisasi yang juga sebagian membela tim nasional Indonesia. Jadi kita tunggu saja nanti next match dari Persiraja Banda Aceh, but so far well done for Persiraja Banda Aceh. Sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua dari grup D, yakni Persib Bandung lawan Bali United. Big match, super big match, mega match, ya kan? Kita semua menunggu bagaimana nih kedua tim akan berduel di atas lapangan. Terus terang saya melihat bahwa pertandingan berjalan ketat dan keras. Maka itu begitu banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Begitu banyak kartu kuning yang diberikan oleh wasit, plus ada kartu merah bagi Andika Wijaya kan, pemain dari Bali United ketika dia melanggar Febri Haryadi ya, dan artinya dia mendapatkan 2 kali kartu kuning yang berarti kartu merah. Jadi secara permainan ya kita belum bisa melihat bahwa kedua tim ini bermain kreatif karena bola ini terus dipotong di lini tengah. Dan itu perlu dilakukan oleh para pemain dari kedua tim untuk menghambat alur serangan dari kedua tim tersebut ya. Artinya satu tim akan coba menghambat, tim lain juga akan melakukan counter pressing untuk menghambat serangan yang coba dibangun oleh tim lawan mereka. Tapi sebetulnya nih teman-teman ya, kalau kita perhatikan Persib Bandung kan yang banyak mendapatkan peluang mencetak gol. Ya kan, teman-teman bisa menonton lagi nanti highlights-nya kan. Begitu banyak peluang dari para pemain Persib Bandung. Freds Butuan mendapatkan 3 peluang. Oke, salah satunya dia berhasil mencetak gol. Febri Haryadi mendapatkan peluang. Ya kan, Wander Luiz mendapatkan peluang pada saat dia masuk sebagai pemain pengganti.
Jadi so many chances by Persib Bandung yang sayang tidak bisa mereka convert menjadi gol. Jangan lupa, saya hampir lupa, Ferdinand Sinaga hampir mencetak gol saat ada umpan dari Vizcara yang gagal ditangkap oleh Wawan. Tapi sayang Ferdinand tidak bisa memanfaatkan ya bola liar tersebut. Jadi sebetulnya efektivitas serangan ini berada di kubu Persib Bandung. Sebaliknya dari Bali United, mereka main dengan pressing tinggi. Pokoknya meskipun mereka juga sulit untuk menembus lini pertahanan dari Persib yang saya kira tangguh nih, Nick Kuipers dan juga Victor Igbonevo, tapi tetap mereka coba melancarkan serangan secara bervariasi dari dua sektor flank dari tengah. Ya, beda dengan Persib Bandung yang banyak mengandalkan serangan dari kedua sektor flank. Dan Bali kan memang kita tahu tidak banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol di game ini, tapi jika teman-teman perhatikan penguasaan bola mereka ini lebih bagus loh sebetulnya di tengah. Ya, itu bisa terlihat dari begitu banyak pelanggaran yang justru dilakukan oleh para pemain Persib dan banyak kartu kuning kepada para pemain Persib. Jika saya tidak salah 3 pemain dari lini pertahanan kan, Victor Igbonevo, Kuipers dan juga Ardi Idrus yang mendapatkan kartu kuning. Jadi sebetulnya secara penguasaan bola Bali bagus, tapi efektivitas untuk menembus pertahanan Persib itu tidak sebaik yang dilakukan oleh para pemain Persib untuk menembus lini pertahanan dari Bali United. Tapi memang kedua penjaga gawang di pertandingan ini bermain bagus, terlepas dari gol yang mereka kemasukan ya sulit juga ya karena itu melalui sebuah proses scrimmage. Oke, proses gol dari Bali United kita lihat sepertinya itu Diego Asis yang memberikan umpan, kemudian dari Kemelut ya kan Ricky Fajrin upayanya atau usahanya terkena Mister Gawang dan kemudian Pacheco bisa memanfaatkan bola liar tersebut untuk mencetak gol. Para pemain Bali ini masih berani keluar menyerang. Ya, itu juga adalah sebetulnya bagian dari strategi saya kira dari Teko. Namun segalanya berubah pada saat Andika Wijaya diusir oleh wasit. Tentu para pemain Bali harus berhati-hati lagi di defense dan maka itu Teko melakukan beberapa pergantian pemain di mana pemain-pemain yang bernaluri menyerang ditarik dan pemain-pemain yang punya naluri bertahan yang lebih baik dimainkan. Sedangkan dari Coach Robert Rene Alberts melakukan pergantian pemain untuk memainkan pemain lain dari bench yang tentunya akan berada dalam kondisi kebugaran yang lebih baik karena kita tahu memang sebetulnya secara keseluruhan para pemain dari kedua tim belum punya 100% match fitness. Jadi perlu ada pergantian. Wander Luiz masuk, ya kan bagus sebetulnya tuh Febri bisa mencetak gol kan. Dan itu peluang tersebut sebelum gol Bali itu sebetulnya tuh pertukaran passing dengan Ferdinand Sinaga. Nah, disinilah yang saya tadi katakan bahwa ketenangan ini belum dimiliki oleh para pemain Persib. Mungkin ini karena adalah first match. Ya wajar dan juga memang para pemain bermain dengan motivasi tinggi, semangat tinggi kan. Nah, tapi ketenangan juga perlu teman-teman untuk mencetak gol. Ketenangan sebetulnya berada di pihak Bali United, tapi mereka juga kecolongan kan di menit-menit akhir saat ada corner dari Erwin Ramdhani scrimmage, Esteban Vizcara menahan bola dan Fred Butuan akhirnya bisa mencetak gol. Penampilan Fred saya kira stabil sepanjang permainan. Dia merupakan pemain yang benar-benar ya menggerakkan serangan dari Persib Bandung. Kita tahu bahwa kompetisi untuk masuk ke skuad Persib Bandung ini sangat ketat dan itu cukup baik sehingga para pemain akan bermain all out dalam setiap game mereka. Dan saya kira hasil satu sama ini ya sudah fair lah ya bagi kedua tim karena mereka berjuang mati-matian. Sulit juga sebetulnya untuk menciptakan peluang clean shot on target banyak di pertandingan ini ya karena memang pertandingan ini berlangsung ketat, tapi skor satu sama ini juga saya kira sesuatu yang akan merupakan modal bagus bagi kedua tim untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya sambil kita menunggu next games dari Piala Menpora tahun 2021. Jangan lupa memberikan komentar kalian yang bijak dan positif di kolom komentar di bawah konten ini dan juga tanda like kalian dan jangan lupa share video atau konten dari channel YouTube Bola Bung Binder ke teman-teman kalian dan kita tunggu next match dari keempat tim ini. No hit, only football, salam sepak bola.